seluruhnya, langit dan bumi serta isi-isinya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, tadi sebelum kita kaji ini kitab, sebelum kita baca ini kitab, tadi kita bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berkata dalam salah satu kitabnya bahwa salawat kepada Nabi Muhammad SAW afdal min sujudil malaikah, lebih afdal daripada sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sujud kepada Nabi Adam. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan salawat, malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan salawatnya kita lebih afdal daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Suatu keindahan. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad di dalam salat, di dalam tasyahud akhir, maka salatnya enggak diterima, enggak dihitung salatnya, karena enggak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukur kita punya kegiatan sebelum kita baca kitab, kita bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Jangan dihilangkan hal seperti ini, yang mana kebiasaan para ulama kita terdahulu saking besarnya bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Meneruskan wa khalaqal mauta wal hayata, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kita mesti yakin nih, semua yang menciptakan kehidupan dan kematian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sesuatu makhluk yang Allah ciptakan awalnya enggak ada akhirnya. Dalam kitab Tuhfatul Murid dikatakan ada 7 makhluk Allah yang menciptakan ada awalnya tapi enggak ada akhirnya. Kemarin kan yang ada awalnya, yang enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada awalnya, ada akhirnya, kita semua. Kita bakal ada dilahirkan kapan, meninggal kapan, tinggal tunggu giliran saja. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya sa'ah faj'alha tarah." Dunia cuma sesaat, Pak, ya 50, ya 60, ya dipanggil sama Allah. Bahkan belum ada yang sampai 40 dipanggil sama Allah. Makanya salah seorang ulama mengatakan, kam min sahihin yamutu bighairi illatin, wa kam min saqimin 'asa hina dahri, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan, qad gubidat arwahum wa huwa la yadri. Makanya kata ulama, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ila al-fajr. Tazawwad min at-taqwa, umur cuma sedikit, kata ulama, bekali dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, kau enggak tahu, idza janna lailu hal ta'isu ila al-fajr. Kalau malam sudah datang, kita enggak tahu apakah pagi kita masih ketemu. Malam sudah datang nih, kita tidur, apa kita jamin sampai pagi kita bertemu lagi, bisa menghirup udara lagi? Enggak ada jamin. Tazawwad min at-taqwa, inna khaira zadi taqwa. Yang sebaik-baiknya bekal yang kita berikan, yang nanti kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakam min fata amsan wa asbaha dhahikan wa qad musijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda amsa wa asbaha dhahikan, pagi sore dia ketawa, wa qad musijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal sudah dipersiapkan kain kafannya, dia enggak tahu. Udah dipersiapkan kain kafannya dan dibuat. Dia pagi ketawa sama kita, sore ketawa sama kita, ternyata kita dapat kabar meninggal dunia. Banyak gak tuh? Banyak. Jangan tertipu sama umur.
bisa dipanggil duluan sama Allah. Yang tua juga bisa dipanggil sama Allah. Yang alim bisa juga dipanggil sama Allah. Yang gak alim juga bisa dipanggil sama Allah. Ini kemarin dibahas di penguasaan sebulan yang lalu ya tentang Rasulul Maut, utusan kematian. Yang 3 tersebut tuh jangan sampai lupa. Hitung-hitung kita punya diri. Ya, Imam Ghazali sudah memberikan kisi-kisinya dalam kitab Mukasyfatul Qulub, ya, antara dialognya Nabi Allah Yakub dan malaikat Israel. Ya, kalau badan rambut kita yang dulunya hitam udah putih, ya, kan satu tanda. Badan kita yang dulu kuat sekarang gampang capek, lemas. Nah, itu tanda kematian. Yang ketiga, bongkoknya badan kita yang dulunya tegak. Nah, tapi kata Israel kebanyakan orang dicabutnya sudah 1 dan 2 tanda saja. Ketiga jarang, orang sampai bongkok jarang. 70 deh ngap-ngap deh. 70 deh ngap-ngap. Kayak cupang lebar di daratan ngap-ngap deh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya kehidupan dan kematian. Makanya tadi ulama mengatakan, ya, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asa iladah. Berapa banyak orang yang sehat bugar, mati tanpa ada sebabnya, enggak sakit lagi dia mati. Banyak kan tuh. Malam habis tahlilan sama kita, pagi udah modal aja. Maaf baca tahlil Ustaz, bukan main. Gorengan dihabuk semua. Dimasukin ke plastik, enggak meninggal. Masya Allah, orang baik. Orang baik. Ada punya teman dulu Habib Madad, meninggalnya lagi tahlil. Lagi tahlil la ilaha illallah. Mati meninggal. Serangan jantung. Masya Allah. Man akhara kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhir hidupnya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke surga. Al-Habib Muhammad bin Alf bin Jihaduddin, ketika dalam perayaan haulnya siapa? Haulnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menyampaikan satu ceramah di mimbarnya di Masileh. Kalau di Hadramaut namanya Masileh, itu tempat kampungnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin Farrijalal Muslimin. Itu karena beliau. Nah, Habib Muhammad ini bapaknya Habib Abdullah bin Jahab yang belum lama kemarin, masalah 4 tahun yang lalu meninggal. Bapaknya. Beliau ceramah tuh. Ceramahnya di atas mimbar, mana adalah kalam la ilaha illallah, berat. Pingsan beliau. Dibawa pengen ke rumah sakit, ternyata udah meninggal. La ilaha illallah. Itu yang kita pengen. Kita hadir begini tidak lain dia tujuan niatnya apa? Biar husnul khatimah. Husnul khatimah kita husnul khatimah, tapi kata Qur'annya Habib Salim tambahin ma'alutfin wa khairin wa lutfin wa afiyah. Husnul khatimah disertai dalam keadaan lutuf, dilembutkan sama Allah, khair dalam keadaan baik, wa afiyah sehat. Husnul khatimah sih tapi 20 tahun di kasur enak kan? Enak berat di kasur, ini di kasur, ya enak. Minta husnul khatimah dalam keadaan sehat, afiat, ya, dalam keadaan baik. Itu yang kita minta. Makanya kalau ulama dulu nih, mungkin Mu'alim Najari tahu nih, kalau baca Ya Allah biha pada nangis orang, karena nggak tahu nasibnya kita. Kita nasibnya nggak tahu masing-masing gimana nasibnya. Mudah-mudahan sebab kita banyak duduk di tempat kebaikan, Allah pastikan kita dalam keadaan baik. Dulu ada seorang murid bertanya kepada anaknya guru Syekh Abu Bakar Balfaqih, ya Syekh, Nabi kan bersabda, mautul mar'i ala ma'asya alih, matinya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Lalu muridnya nanya, Syekh, kan ada beberapa kisah, ada sebagian orang biasa dalam melakukan hal kebaikan, tapi seringnya soalnya baik. Jadi kadang-kadang di akhir hidup mati nggak baik. Apa sebabnya? Apa hadisnya salah? Bagaimana? Ya, kata Syekh Abu Bakar Balfaqih, salah satu yang menyebabkan dia meninggal gak baik karena niatnya dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutin, ya. Kita kemana-mana niat kita bukan karena Allah Subhanahu
Wa kam min saqimin 'asa hina dahri, dan berapa banyak orang yang sudah sakit hidup terus panjang umur, 10 tahun sakit, anaknya mau mati bapak 10 tahun sakit anak juga mati. Ada yang begitu. Anak punya orang tua, umi anak itu sakit sebulan waktu itu. Kita pikir tuh umi kayaknya nih tampang-tampangnya kita lihat mukanya dipucat semua. Abah kita baru 4 hari dipanggil Allah. Rahasia yang sehat yang nungguin dipanggil semua. Yang sakit parah nggak dipanggil. Maka itu kematian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita kan cuma melakukan kebaikan saja. Mudah-mudahan dengan sebab kita melakukan hal-hal begini Allah Subhanahu wa Ta'ala redha sama kita. Wa kam min sagirin yurtaja tul umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, dan berapa banyak anak kecil yurtaja tul umrihim, diharapin panjang umur, kita punya cucu, kita sayang-sayang mudah-mudahan panjang umur. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, padahal dia udah pengen dimasukin kemana? Jasad-jasad yang kegelapan dalam sana. Berapa banyak maksudnya anak kecil yang meninggal sebelum bapaknya, kenapa? Anak kecil kita punya cucu, mudah-mudahan panjang umur semua cucu kita, meninggal sebelum kongnya, banyak kan? Dan ini yang harus kita muhasabah, apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, seluruhnya. Allah yang punya kuasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini karena ada guru kita, Ustaz Adnan Hashim, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Setahuannya 5:30 selesai. 5:30 selesai. Siang hati-hati udah semutan. Jangan lama-lamaan Ayo lebih haji dulu. Sebaik-baik kebaikan yang cepat segerakan. Ini termasuk aja Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, karena biasanya kuliah subuh kebagusan, kata Ustaz Yunus yang ngomong 15 menit, yang ceramah 15 menit, saat ini tadi 70 menit ini. Kalau dipototin sama orang. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu